Siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Amin. Oke, baik. Anak-anak saya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mantap, mantap, bagus. Saya suka semangat yang seperti itu. Ya, Pak. Sebelum itu saya absen dulu ya. Tolong didengarkan namanya. Pak. Muhammad Rizal Sadik. Saya Pak. Oke, bilang hadir. Hadir Pak. Muhammad Wijayani. Hadir Pak. Wahidin. Hadir Pak. Andi Dewi. Yunisa. Hadir, Pak. Aulia Febrianti. Hadir, Pak. Jismi Judi. Hadir, Pak. Anis Maratun. Hadir, Pak. Febrianti. Hadir, Pak. Muhammad Fajar. Hadir Pak. Nur Miftah. Hadir, Pak. Jadi satu yang sakit ya. Ya, Pak. Masih ingat materi minggu lalu mengenai kelompok sosial? Masih Pak. Coba satu orang, apa itu kelompok sosial? Ayo, Pak. Ya, coba. Kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi, Pak. Oke. Yang lain? Dadah. Betul itu yang aku katakan teman-teman sekalian, bahwa kelompok sosial pada dasarnya adalah suatu keadaan di mana individu saling berkumpul dalam satu kelompok, lembaga atau organisasi di dalam suatu masyarakat yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing untuk tujuan bersama. Nah, tapi pada materi kali ini kita bahas itu tentang permasalahan sosial. Nah, di dalam struktur sosial ada yang namanya permasalahan. Ada yang tahu apa itu masalah? Masalah. Dadah. Jadi masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dan Kenyataan. itu adalah masalah. Nah, di dalam masyarakat permasalahan selalu hadir karena tidak adanya kesesuaian antara harapan dan realitas. Harapan seperti apa yang di dalam masyarakat? Yaitu norma dan nilai. Ketika norma dan nilai tidak sesuai dengan tindakan ataupun perilaku yang ada dalam masyarakat, maka menjadi sebuah permasalahan sosial. Nah, atau ada yang lain tentang permasalahan? Nah, tokoh-tokoh sosiologi juga menjelaskan mengenai tentang permasalahan sosial, yaitu sebut saja Saudara Sukanto. Ia mengatakan bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Lalu Sutomo juga mengatakan bahwa masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Lalu Erald Raab dan Gertrude Jaeger-Zelsnik mengatakan bahwa masalah sosial merupakan masalah yang terjadi antara hubungan warga masyarakat, namun tidak semua masalah yang ada dalam masyarakat adalah masalah sosial. Lalu Martin S. Weinberg mengatakan bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tertentu. Mengenai definisi ataupun pengertian tentang masalah sosial, ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada, kita lanjut. Yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor Eksternal. Nah, faktor eksternal. Nah, faktor internal ini ada 4, yaitu faktor ekonomi. Apa tadi? Budaya. Apa lagi? Biologi. Cocok. Faktor biologis dan faktor Psikologis.
Nah, faktor ekonomi ini sudah jelas, itu kemiskinan. Faktor budaya ini seperti kasus perceraian. Faktor biologis ini seperti kelainan pada fisik seseorang. Nah, depresi baru masuk pada faktor psikologis. Nah, sedangkan di faktor eksternal itu ada dua, yaitu perubahan sosial dan pembangunan sosial. Ada tahu kenapa dua ini? Keduanya ini melahirkan kesenjangan sosial yang dimana bisa terjadi dalam kota-kota besar. Contohnya pembangunan, di mana dalam kota besar ada pembangunan perumahan elit berseberangan dengan pemukiman kumuh yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial. Gitu. Ada yang ingin tanyakan di faktor-faktor? Ada? Nah, kemudian ada juga paham mengenai ataupun paham yang menjelaskan tentang permasalahan sosial itu ada dua, yaitu paham individualisme dan paham sosialisme. Nah, di paham individualisme itu mengatakan bahwa para kodratnya manusia terlepas dari kodrat itu sendiri, di mana manusia memiliki kebebasan penuh dan tidak terikat antara manusia satu dengan manusia lain. Nah, tetapi ada paham yang kedua yang bisa dibilang sebagai antitesa daripada paham individualisme itu, yaitu paham sosialisme. Ketika tadi paham individualisme mengatakan bahwa manusia terlepas daripada kodratnya, di paham sosialisme manusia kembali kepada kodratnya. Seperti Wahidin dengan Gebi memiliki satu ikatan, di mana Wahidin membutuhkan Gebi membutuhkan Wahidin, karena pada dasarnya manusia tidak lepas dari manusia lain. itu. Lalu ada berbagai jenis permasalahan sosial dalam masyarakat. Apa itu jenis permasalahan sosial? Kemiskinan. Apalagi? Tawuran. Pengangguran. Apalagi? Kriminalitas. Jangan dulu tidak pas ya. Kemacetan. Dan masih banyak lain kan? Nah, lalu ada juga pemecahan masalah dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Yang pertama itu pemecahan masalah yang bersifat preventif dan represif. Nah, dalam pelaksanaannya metode preventif memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena berdasarkan pada hasil penelitian yang mendalam tentang sebab-sebab terjadinya permasalahan sosial. Adapun metode represif lebih sering dipergunakan karena setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai permasalahan sosial, maka dapat diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Yang kedua itu perencanaan sosial atau social planning. Suatu perencanaan sosial harus didasarkan pada nilai-nilai ideal dalam keadaan yang sempurna. Perencanaan sosial dari sudut sosiologi merupakan alat untuk mendapat perkembangan sosial, yaitu dengan jalan menguasai serta memanfaatkan kekuatan alam dan sosial serta menciptakan ketertiban sosial, sehingga perkembangan masyarakat terjamin keberlangsungannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang permasalahan sosial. Apa yang ingin ditanyakan? Atau kalau masih ketika ada yang kurang saya jelaskan, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Tidak ada jiwa. Tidak ada? Ya, Pak. Oke. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Oh ya, saya lupa satu, yaitu dampak akibat adanya permasalahan sosial. Yang pertama itu terjadinya konflik dalam komunitas, baik itu yang menyangkut struktur maupun kultur. Kedua, menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam komunitas, baik perubahan yang menyangkut sistem, struktur maupun kultur. Tiga, menyebabkan terjadinya polarisasi sosial di mana masing-masing komponen dalam komunitas saling terpisah satu sama lain. Yang keempat, akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial di mana masing-masing komponen dalam komunitas mengalami disfungsi. Yang kelima, menyebabkan munculnya kasus-kasus lain sebagai akibat jalannya kesenjangan antara cultural goals dan institutionalized means. Nah, oke. Berhubung waktu Bapak di kelas kalian telah selesai, jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kali ini,
saya diwawancarai, dan nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan apa yang kalian kerjakan. Jadi batas waktunya bisa kasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Paham? Paham. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya harap apa yang Bapak sampaikan bisa kalian mengerti, kalian terapkan juga di masyarakat sehari-hari. Sebagaimana permasalahan sosial ini merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat ketika masyarakat tidak memahami norma. Oleh karena itu, saya harap kalian mampu memahami nilai norma sehingga kalian tidak mengalami yang namanya permasalahan sosial ini. Oke. Silakan, tolong siapkan dulu. Perhatian. Siap. Bersalam kepada Pak Guru.